إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah gemar bersyukur, tidak lupa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya apabila kita ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita hitung, karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Dan ini ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur nikmat, tidak ingkar, tidak enggan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lirabbih lakanud", yang artinya sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya ia enggan untuk mensyukuri nikmat. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya ia bersifat kanud. Apa kanud itu? Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya sifat kanud itu ialah ya'uddul masaiba wa yansan ni'am, yang artinya orang yang memiliki sifat kanud itu ialah orang yang menghitung-hitung musibah yang menimpanya. Jadi ketika seorang mendapatkan musibah dan ia hitung-hitung musibah tersebut, tentu ia akan selalu mengingatnya. Artinya ketika seorang menghitung sesuatu, ia tidak akan lupa terhadap hal tersebut. Saking fokusnya terhadap musibah yang ia dapatkan, ia lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada seorang, padahal ia memiliki banyak nikmat, ia mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu, nikmat sempat, nikmat makanan yang ia makan, nikmat rezeki yang ia terima, ada banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ia selalu menghitung musibah. 2 hari yang lalu saya lupa di mana barang yang saya taruh. 2 hari yang lalu saya tergelincir. 1 hari yang lalu saya jatuh. Banyak sekali musibah yang saya terima. Ia hanya fokus menghitung musibah. Ia hanya mengingat-ingat musibah saja, sehingga ia lupa atas nikmat yang harusnya ia syukuri. Sehingga ia lupa atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Inilah sifat kanut tersebut. Kemudian Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala juga menjelaskan apa definisi dari sifat kanut ini. Kanut ini dijelaskan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala dengan penjelasannya yang termaktub di dalam tafsir Al-Baghawi, bahwasanya kanut ini ialah hal yang berlawanan dengan sifat syakur, sifat rajin atau gemar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kanut ialah sifat di mana seorang ketika mendapatkan satu keburukan tersebut dapat membuat ia lupa terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah diterima. Dan ini hubungannya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sesama manusia juga. Kita sebagai manusia seringkali mendapat banyak kebaikan, namun ketika satu keburukan muncul dari sahabat kita, dari saudara muslim kita, kita langsung membencinya. Na'udzubillah, ini salah satu indikator orang yang kanut, orang yang tidak bersyukur, lawan dari syakur. Sedangkan sifat syakur ini ialah sifat di mana seorang mendapat satu kebaikan yang ia terima dapat membuat ia lupa terhadap banyak keburukan yang ia terima. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa.
orang yang gemar bersyukur, orang yang melupakan kesalahan orang lain hanya karena satu kebaikan saja, bukan kebalikannya, na'udzubillah. Tentu kita sebagai manusia biasa seringkali merasa resah, merasa gelisah terhadap musibah yang kita dapatkan, dan ini manusiawi dan ini boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika seorang mendapat musibah ia dendam karena musibah tersebut, ia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ia mendapat satu musibah saja. Bayangkan berapa lama kita hidup, berapa lama kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang satu hari saja mampu membuat seorang yang memiliki sifat kanut lupa atas nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana Nabi Ayub diriwayatkan bahwasanya ia sehat selama 70 tahun. Ketika seorang bertanya, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau disembuhkan dari penyakit yang engkau derita? Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi Ayub alaihi salam menderita penyakit sampai tubuhnya mengeluarkan ulat. Namun ia mengatakan, aku sehat selama 70 tahun, sakit hanya 7 tahun saja. Saking besar rasa syukur yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihi salam. Intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambah. Dan yang kedua ialah bagaimana agar kebaikan orang lain itu dapat membuat kita menjadi orang yang gemar untuk menyampaikan terima kasih. Karena berterima kasih terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala ialah salah satu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang khotib sampaikan ini bukan sebagai ilmu untuk menjustifikasi orang lain, bukan sebagai ilmu untuk mengkritisi orang lain, untuk melihat-lihat kesalahan orang lain, namun untuk melihat kesalahan kita sendiri. Kalau seandainya kita masih ada di dalam hati kita sifat yang mirip seperti kanut ini, maka perlu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk merubahnya menjadi sifat syakur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim.